Strategi lawan Persik, Taisei Marukawa bertahan di sisa musim. Persebaya Surabaya akan duel menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-30 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mewaspadai peningkatan performa Persik Kediri yang belakangan terus menunjukkan performa bagus. 3 laga tidak tersentuh kekalahan, meraih 7 poin, termasuk kalahkan Arema FC. Performan Persik Kediri patut diwaspadai lantaran terus menunjukkan peningkatan usai kalahkan Arema FC. Akhir-akhir ini mereka mengalami improvement cukup bagus, ungkap Aji Santoso, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Untuk itu, meski Persebaya di atas kertas lebih diunggulkan, termasuk unggul posisi klasemen, Aji Santoso berharap pemain tidak menganggap remeh Persik Kediri. Meskipun klasemen kami di atas Persik, tapi itu tidak menjadi jaminan kami bisa menang mudah, ucap Aji Santoso. Tapi jika pemain tetap fokus, fighting spirit, saya pikir kesempatan untuk bisa mengalahkan Persik masih terbuka lebar meskipun menurut saya itu tidak mudah karena Persik saya lihat dihuni oleh materi pemain cukup bagus, tambah pelatih asal Kabupaten Malang itu. Aji Santoso juga memastikan semua pemainnya siap menatap laga ini. Hanya satu pemain yang akan absen, Ricky Kambuaya karena masa pemulihan dari cedera yang diterima saat Persebaya hadapi Arema FC. Sempat diturunkan di laga terakhir ketika ditahan imbang Persita, Ricky hanya dimainkan di 5 menit akhir laga dengan kondisi belum sembuh total. Secara keseluruhan semua dalam kondisi yang baik, kecuali Ricky Kambuaya saya pastikan besok dia tidak bisa main karena masih dalam pemulihan, tapi seluruh pemain dalam kondisi yang siap, pungkas Aji Santoso. Mengenai kesiapan pemain, juga disampaikan oleh pemain depan Persebaya, M. Supriyadi. Terutama buat saya sendiri, saya sangat siap untuk pertandingan besok dan tentunya saya dan tim sangat siap untuk menghadapi Persik, ucap Supriyadi. Kabar kurang baik sempat berhembus di kubu Persebaya Surabaya menjelang sisa musim. Pasalnya, beredar kabar beberapa pemain yang habis masa kontraknya di saat musim belum benar-benar selesai. Bruno Moreira tertulis mempunyai kontrak hingga tanggal 14 Maret tahun 2022, artinya hanya tinggal 5 hari lagi Bruno Moreira sudah tak bisa memperkuat Persebaya Surabaya. Padahal masih tersisa 5 pertandingan lagi yang harus dilakoni Bajul Ijo di sisa musim ini. Ia menyebutkan bahwa setiap pemain Persebaya mempunyai kontrak untuk menyelesaikan kompetisi musim ini. Adapun, Persebaya Surabaya masih mempunyai 5 pertandingan tersisa. 5 lawan tersisa adalah Persik Kediri, Barito Putra, Bali United, Persib Bandung, dan Borneo FC. Selain Bruno Moreira, Taisei Marukawa juga sempat disorot lantaran kontraknya yang akan berakhir. Taisei Marukawa dirumorkan akan hengkang dari Persebaya Surabaya di akhir musim. Awalnya ada satu di antara warganet yang mempertanyakan terkait masa depan Taisei Marukawa di Persebaya Surabaya. Namun si pengguna akun mengatakan, persentase kemungkinan Taisei Marukawa hengkang dari Persebaya Surabaya sebesar 90%. Taisei diajuin kontrak perpanjangan tapi belum ngasih jawaban juga. Info dari pusat, 90% kemungkinan out, belum 100% ya. Tentu, masa depan Taisei Marukawa masih menjadi teka-teki dan terus diperdebatkan oleh warganet. Terlebih, Taisei Marukawa dikabarkan belum menandatangani perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen Persebaya Surabaya. Jika kabar tersebut benar, maka bisa Taisei Marukawa bebas memilih klub apa saja di musim depan. Persis Solo dirumorkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Hiroshima, Jepang tersebut. Seperti yang diketahui, rumor keterkaitan antara Taisei Marukawa dengan Persis Solo bukanlah sesuatu yang baru. Rumor tersebut telah lama beredar, tepatnya setelah Persis Solo memastikan diri bergabung ke Liga 1 pada musim depan. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti terkait rumor tersebut. Mengingat, pihak klub Persebaya Surabaya, dan yang bersangkutan, Taisei Marukawa, belum buka suara terkait rumor-rumor yang beredar di dunia maya. Bisa saja, Taisei Marukawa memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya. Atau justru, Taisei Marukawa memilih untuk berkarir di luar Indonesia jika tak memperpanjang kontraknya di Bajul Ijo. Striker senior Persebaya, Samsul Arif Munib juga memiliki keyakinan sama soal peluang perebutan juara. Meski ia tidak memungkiri hasil imbang timnya di laga terakhir membuat kans Persebaya semakin menipis. Jika skenario berjalan mulus, yakni Persebaya sapu bersih kemenangan di 5 laga sisa, Bajul Ijo akan mendapat maksimal sebesar 70 poin di akhir klasemen karena mendapat tambahan 15 poin. Raihan tersebut belum cukup, karena Bajul Ijo masih tergantung dengan hasil pertandingan lainnya. Persebaya harus bergantung pada Bali United demi mengungguli poinnya. Serdadu Tridatu setidaknya perlu 2 kali kalah dan 1 seri agar Bajul Ijo bisa ke puncak klasemen. Tapi itu saja tidak cukup. Secara berturut-turut di bawah Bali United, masih ada Persib Bandung, 60 poin, Arema FC, 58, dan Bayangkara FC, 55. 3 tim ini juga berpeluang untuk ke puncak klasemen. Hasil imbang otomatis memperkecil peluang kami untuk bersaing di tangga juara.
Tapi masih mungkin karena masih ada 5 pertandingan, kalau dikalkulasi masih ada peluang, ucap Samsul Arif Munib. Menghadapi masa-masa krusial, Samsul Arif bertekad tampil sebaik mungkin di semua laga. Harapannya Brescia menyapu bersih poin. Tapi kami tidak menatap untuk itu, hanya menatap setiap pertandingan bisa menang sehingga kans itu masih ada, terang pemain asal Bojonegoro itu. Kami menatap pertandingan-pertandingan dan mudah-mudahan masih ada keajaiban, harap striker berusia 37 tahun itu. Samsul Arif merupakan salah satu pemain kunci Persebaya di musim ini. Pemain yang sudah malang melintang di beberapa klub Indonesia ini merupakan pemain lokal paling subur di bajul ijo. Samsul sudah mencetak sebanyak 7 gol bersama Persebaya di musim ini, dan penampilannya masih terengginas dan tajam di depan gawang lawan.